Selamat datang di Minoricast. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Awaludin. Istana yang paling bermakna adalah keluarga. Selamat datang di Minoricast. Tadi dari pakai ya? Oh, pakai yang itu aja. Halo semuanya, balik lagi di Minoricast di episode keempat bersama kita bertiga lagi. Di sini ada Denop, Cisidel, Enval. Balik lagi sama kita bertiga. Kita udah nyanyi keluarga nih. Berarti kita mau ngomongin tentang keluarga Cemara. Kita mau ngomongin keluarga orang. Yoi. Anjir. Kita mau ngomongin tentang keluarga. Keluarga itu tidak luput. Ya jangan jauh-jauh lah dari keluarga besar, keluarga kita yang kecil-kecil ini. Oh iya dong. Kita bertiga ini sudah seperti keluarga. Waduh. Iya dong, bener. Nah, kalau seperti kita sudah bersama-sama tuh apa ya? Kita sudah melewati manis pahitnya sekolahan. Waduh. Misalnya kita sering sama-sama itu mungkin bisa dibilang keluarga kali ya. Keluarga tuh berarti Gak mesti ada ikatan darah. iya benar. Ya kayak kita bilang kemarin. Oh iya, kita harus ngomong keluarga ya terakhir ya. Ya baru ingat. Astaga. Oke, ini kita ngomongin yang dekat-dekat dulu ya dari keluarga itu. Orang tua nih. Ini kalau orang tua nih ya, gimana menurut kalian nih apa namanya? Pendidikan orang tua terhadap kalian nih. Aku dulu ya. Ya, kamu dulu deh. Kamu dulu deh. Kamu nih. Novel. Maksudnya pendidikannya gimana? Maksudnya selama apa ngurus kamu dari kecil sampai sekarang nih, terhadap kamu dampaknya apa aja yang bisa kamu ambil? Ada positif negatifnya kah? Selalu kan. Apalagi orang tua nih masih apa namanya, generasi apa? Generasi milenial. Oh, milenial ya? Dong. Gen X. Iya. Milenial, Cuk. Nah ini kan 90-an. Atau Milenial. Gak paham aku gen-gen. Ya pokoknya itulah. Kalau orang tuaku Gen X tahun 70-an lahirnya. Saya dibilang pola pikirnya masih konservatif banget ya. Masih formal gitu nggak ya? Dibilang formal nggak juga sih. Ya kita sebut aja konservatif lah. Masih menganut nilai-nilai orde lama. Waduh. Oke. Jadinya dengan menghadapi perkembangan dunia yang sekarang ini masih cenderung agak menolak. Kaget ya langsung. Iya. Kenapa? Ada Gojek kaget. Ya, nggak gitu juga dong. Kok online sekarang? Ada Gojek kaget. Kayak misalnya hal-hal yang misalnya aku percayai sekarang atau hal-hal yang aku sukai sekarang itu tuh bagi orang tua aneh lah. Apa ya istilahnya, kayak Asing gitu. asing iya, kayak asing gitu, nggak relate dan konotasinya negatif jadinya. Apa yang aku suka sekarang, apa yang aku hobi atau apa ya, minatku lah istilahnya gitu. Oh, iya. Itu konotasinya negatif bagi mereka. I see. Terus juga apa ya, kalian tahu toxic masculinity kan? Iya. Oh iya, Kayak dikit. Cowok itu harus dituntut begini, harus apalagi anak dituntut. pertama kan. Iya. Waduh. Harus dituntut begini, harus bisa ini, harus kuat, gak boleh cengeng begini gitulah. Yes. Sebenarnya cowok mah punya perasaan sedih juga, maksudnya. Iya. Manusiawi nih, punya rasa. Iya, manusiawi. Apa kalau manusia sedih, senang, hampa. Ya pokoknya semuanya ada. Nah, nggak mesti Nggak melulu. membatasi gender, nggak membatasi. Iya, nggak mesti melulu lelaki nih harus tegar, kuat. Ya, pasti ada sedih-sedihnya nih. Ini dari aku nih. Ya. Nah, kalau dampak dari aku ya, dari pendidikan orang tua tuh apa ya? Orang tua mengajarkan, ya kayak sama sih, kayak kamu masih, maksudnya orang tua aku masih ya agama kan paling atas selalu kan. Nomor satu agama selalu. Terus apalagi ya, orang tua
dapat pelajaran tua tuh ya. Menurut aku kurang seimbang sih. Agama tuh paling atas, cuman harus disimbangi sama duniawi. Nah maksudnya tuh kayak attitude atau apa. Ada sih dikasih tahu emang kayak kamu harus ngomong makasih gini-gini. Cuman kalau dari bapakku nih, aku sering kalau misalnya jalan sama bapakku nih kadang apa ya, marah-marah sama orang. gitu. Kadang marah-marah sama tukang parkir maksudnya. Aduh, kurang bisa mencontoh lah. Cuman sering ngasih tahu kamu harus kalau ini bilang makasih gini. Cuman bapakku nggak mencontoh, itu nggak sih? Oh, ngasih tahu tapi nggak melakukan. Iya. Oh, iya. Nah aku ini bingung kan. Ya aku selalu apa namanya, nggak ngambil yang contoh buruk, kayak aku ngelakuin yang disuruh. Cuman aku juga karena apa kan, karena kita sekolah juga kan Iya, ya, sekolah. ngeliatin norma-norma keasusilaan, kok ya hormat itulah ya gitu sih. Paling sering tuh bapakku yang kayak temperamen gitu sih. Temperamental. Yang marah-marah lah pokoknya. Ini baru tadi nih kan, tadi itu aku sarapan nih keluar kan, tukang parkir ya ampun dibilangi bobodoan aja kan, bodoh-bodoh juga Dibilangi nih tukang gimana? parkirnya nih. Dibilang gimana? Ya pokoknya pas mau parkir kan, ada tempat kosong kan, ada di sana. Terus pas sudah mau diparkirin kan, tukang parkirnya di depan. Udah disuruh maju gini, mau ditabrak bapak. Aku bilang ini bodohan nih, lu tabrak juga. Sumpah. Nah di parkir udah gini-gini, emang dekat banget sih, emang disuruh jauh. Oh, sudah deket masih Iya bapakku ya maksudnya minggir gitu. Iya, Tinggal iya. ngomong minggir aja, kenapa mau ditabrak anjir. ngejokes kalau. Enggak ngejek langsung. Terus kayak tukang parkir ngasih tahu kan kacanya buka kan. Iya. Ada yang pas nanya tadi sebelum mau parkir yang tempat kosong tuh, orang ya udah makasih, langsung ditutup, mukanya masih di depan kaca, mau ditutup, ya ampun. Ngomong makasih kayak atau apa. Tapi ya aku udah biarin, penting aku ngambil positifnya. Kamu Del? Kalau keluargaku ya agama nomor 1 sih pasti. Indonesia memang. Terus? Aku ini kan anak terakhir. Jadi kayak pengalaman orang tua aku ngurusi anak tuh kayak dari kakakku gitu nah. Jadi kan kakakku yang pertama tuh kayak penurut banget gitu. Jadi kalau misalnya kakakku yang kedua sama aku tuh kayak melakukan salah tuh nggak ditegaskan gitu nah. Jadi maksudnya? Cuman diceramahi gitu aja karena terbiasa. Kakakku nurut, iya. Jadi ya kalau dibilang ada ajaran, ada yang didapat dari orang tua, nggak inget ya. Waduh. Kayaknya aku inget-inget nggak ada kayaknya yang diajarkan orang tuaku. Tapi aku mungkin belajar kayak gitu-gitu lebih banyak dari ini sih, dampak-dampak kita lihat di internet sih. Iya, kayak harus kita kan gimana. sudah zaman internet ya. Iya, kayak Anak internet kita. Pokoknya orang lahir dari download. Waduh. Soalnya orang tua tuh kalau misalnya apa yang diambil dari orang tua, kalau dari aku sendiri ya, apa ya? Wah, aku nggak tahu ya. Nah itu kan. Mungkin udah tahu, pikir-pikirnya mungkin aku lupa aja kali. Ada pasti, cuman lupa Soalnya aja. kita kan juga lebih cenderung kayak belajar sendiri gitu nah. Kayak belajar di sekolah, belajar di internet, Dari teman-teman juga iya, pengaruh. nyari sendiri. Kan kalian setuju gak sih kayak orang tuh ngomong, loh bapak tuh lebih sulit dari kamu. Oh. Baru kayak ngasih. Aku lebih parah. Zaman dulu. Iya kenapa? Tapi kan setuju gak sih kayak beban orang tua tuh yang dulu, misalnya kesusahan orang tua dulu tuh dikasih ke anaknya, nah kayak harus ngerasain juga. Setuju nggak? Kalau aku nggak setuju sih. Tapi kalau selama untuk mencoba mengajarkan pelajaran hidup, nggak masalah sih. Supaya lebih bersyukur, kayak misalnya orang tuanya Kaya dulunya- raya gitu bukan? Iya, misalnya orang tuanya sekarang kaya, terus dulunya orang tuanya ini susah, kemana-mana harus jalan kaki naik angkot, terus anaknya disuruh belajar supaya bisa naik angkot. Gak usah gitu deh, anaknya disuruh belajar naik motor deh supaya merasain agak susah dikit, tapi nggak susah-susah amat ya kan. Soalnya kan naik motor kan agak kena panas, kena hujan. Kan bisa gitu.
Iya gitu sih. Apa tadi itu? Aku lupa langsung. Apa? Oh ya. Beban orang tua. Kalau ya beban orang tua. Kalau aku sih ya kayak kamu sih setuju, cuman ngerasain apanya ya? Enaknya aja. Enaknya nggak semuanya dirasain sama anaknya nah. Iya sih. Ya kalau buat pelajaran hidup biar dia bisa survive juga Iya, sih. benar. Kalau suatu saat sesuatu yang buruk terjadi kan, apa gitu misalnya, Dia anaknya punya basic jadinya untuk jangan terlalu dimanja juga nah. iya benar. Yang penting dia jangan susah lah kayak kita, jangan dirasain. Ya soalnya kan kita kalau melakukan kesalahan tuh kayak pasti teringat terus. Jadi kayak belajar dari kesalahan gitu. Ya emang tujuannya gitu sih, cuman ya nggak harus semuanya juga. Iya. Terus kadang juga penyampaiannya kurang diterima. Iya, penyampaiannya anaknya. paling Misalnya orang tuanya mungkin terlalu ngegas, jadi anaknya nganggapnya jadinya beban gitu kan, biasa juga. Tapi dampaknya ada baiknya kayak dia tahan ini lah. Kalau misalnya di rumah tuh apa namanya? Mentalnya lebih kuat kali ya. Misalnya di rumah tuh kayak di apa ya, lebih keras lah sama orang tuanya. Di luar tuh dia udah kebal gitu juga bisa sih. Oh iya, ini terlatih kan. Yang nama dunia yang liar di luar. Sama kalau anak nakal nih, misalnya kamu jadi orang tua mau dimasukkan pesantren, setuju? Waduh. Misalnya kalau nakal tuh apa ya? Tapi kan tergantung nakalnya dulu kan. Batasannya apa dulu? Batas dia anak ini nakal, misalnya apa, main cewek atau apa, narkoba mungkin, atau tukang pukul, suka kelahi mungkin. Ya nakal harus tahu dulu sih, maksud di pesantren tuh nggak melulu apa namanya orang baik semua. Iya. Ya? Justru malah kalau seluruh orang tua di Indonesia pemikirannya semua anak nakal dimasukkan pesantren, kumpul semua di situ. Isinya anak nakal semua. Jadi susuran pesantrennya, jadi susuran anjir. Tapi kalau misalnya anakmu ini kayak nakal gitu kan, seharusnya tugas orang tuanya kan kayak meluruskan gitu. Iya. Pesantren tuh seharusnya tuh pilihan terakhir gitu nih. Iya. Kayak kalau misalnya kamu sudah nggak bisa, selama masih bisa direhabilitasi sendiri mungkin. Kalau misalnya masukkan di pesantren tuh ini nih, takutnya dia kaget sama dunia luar nanti nih. Oh, iya sih, terlalu dia kekang apa, tahu pas di luar langsung kaget apa ya, ada pelecehan, ada apa gini-gini, dunia luar kan liar banget anjir. Kalau dari pendidikan orang tua juga apa ya, kita masih kalau dari orang tua kayak kalau misalnya kita nih ya kita mau kuliah lah dekat-dekat kan, kemarin tuh orang tua tuh masih mikir kayak harus masuk teknik, harus masuk kedokteran, itu tuh kayak udah dibilang sukses. Nah kalau kamu nggak masuk kedua itu kayak kamu nggak sukses pasti. Nggak bisa jadi apa-apa lah. Iya, nggak bisa sukses, padahal kan banyak loh yang lapangan pekerjaan nggak ada yang tahu sebenarnya. Iya, sebenarnya banyak banget anjir. Kalau misalnya semuanya masuk situ, ya kalau misalnya masuk kedua itu emang dipaksa kan, yang nggak lolos tuh pasti jadi ini kan, harus ngulang kan, maksudnya harus paksa ke situ kan, dan harus nyoba lagi kan. Nah itu menyebabkan kita jadi nganggur dong. Nah itu sih harusnya, padahal masih banyak jurusan-jurusan yang lain. Iya. Apalagi bapakku ini padahal dari lulusan IPS nih. Terus aku kemarin tuh mau masuk IPS nih jurusannya. Terus kata bapak mau kan, katanya mau jadi apa kamu? Iya. Anjir. Tapi kalau kayak gitu kan mungkin ada benarnya, karena gini, kita kan nggak tahu perjuangan orang tua kita dulu gimana supaya bisa ke titik sekarang. Mungkin orang tua kita tuh nyuruh kita gitu tuh supaya nggak ngambil pilihan yang sama dengan mereka, supaya kita tuh nggak susah-susah kayak mereka juga. Iya sih, gitu sih. Bapakku ekonomi. Dia kan udah ekonomi, dari ekonomi. Aku ngambil ini sih kemarin, ilmu komunikasi kan. Kenapa aku susah lah bahas kuliah kemarin. Bingung sudah. Kamu ada kekangan nggak kemarin ke kuliah? Ada apa? Kekangan, maksudnya harus ini. Sudah nggak ada sih, soalnya kan masa-masa SMA aku tuh sudah kelihatan aku stresnya sama orang tua aku. Oh iya.
Jadi kayak kalau misalnya dikekang gitu bakal tambah stres juga ke aku. Oh iya benar-benar. Soalnya kan sudah, pokoknya SMA tuh zaman aku paling stres lah. Iya, SMA tuh stres. Ya, aku mulai kayak kenal stres juga sih SMA kelas 1 lah. Masuk SMA tuh udah stres di mana-mana kan dari sekolah sih. Ya gara-gara pacaran mungkin baru kecampur-campur aduk apa sama orang tua. Karena kan transisi mau jadi dewasa kan. Iya. Ya. Kayak aku baru tahu ini depresi tuh melihat gini. masalah hidup tuh begini loh masalah. Begini. Kaget, Kuliah stres, tuh, depresi, nyilet tangan, nyilet cutting. Ya, cutting. Ini nih aku lupa nih mau ngomong tadi nih. Tar. Oh ini udah agak dalam nih. Aku tuh ini ya kadang iri sama orang-orang yang dia tuh bisa akrab sama orang tuanya nah. Maksudnya aku nggak tahu nih gengsi apa gimana. Pengen sih cuman rasanya kayak beda aja nah. Kalau udah aku ngajak mencarikan suasana sama orang tua tuh, ya orang tuanya susah dikonfirm konfirm. Kayak terasa nggak kenal gitu kan. Kayak apa ya, kayak misalnya kita, ya ini hal tabu sih misalnya kita, ya kan emang topik kita. Iya hal tabu sih kalau kita sama kayak akrab sama orang tua nah jarang. Akrabnya tuh dalam artian kayak teman. Kayak teman itu anjir tuh goals banget sumpah, keluarga goals. Kayak duduk ngerokok bareng terus kayak ya aku denger di YouTube tuh kan kayak dia bilang, aku kalau ada apa-apa harus cerita sama mamahnya. Anjir udah bisa anjir. Aku cerita sama aku pernah hari itu mau cerita mama aku kan tentang cewek kan. Bilang, aku ngomong gini, mah kenapa aku selalu disuruh mengalah? Memang laki-laki itu harus mengalah. Udah gitu aja, aku ngomong gitu aja. Oh ya udah deh. Nggak bisa ngomong dalam nah sama orang tua tuh. Kayak aneh aja kan rasanya. Aneh sih, sama ini pasti orang itu makanya bawa sholat. Kenapa ke arah situ? Misalnya aku kalau nggak HP sholat. Aku nggak bisa main HP terus. Nggak bisa mengungkapkan keresahanku di rumah kayak aku kayak paham aku nggak bisa di rumah gini-gini, stres loh tawanya gitu. Orang tuh juga nanya sih. Orang tuh nggak nanya. Kita kan kalau misalnya ada cerita apa-apa gitu kan pasti ekspektasi kita nah pasti kayak mikir dikasih solusi kah atau apa kan. Iya. Cuman karena kita kayak ngerasa nggak kenal sama orang tua gitu kan, jadi kayak ngapain sih cerita. Maksudnya iya, aku ngeliat orang-orang tuh kayak dia misalnya sedih nih atau senang kan, pasti yang di pikiran dia pertama tuh orang tuanya nah. Dia harus cerita ke siapa. Ya langsung kasih tahu orang tuanya. Aku nggak bisa gitu. Apa ya? Aku selalu mendem lah. Kalau misalnya kalau senang tuh ya kadang ngomong sama teman. Kalau sedih aku mendam, apa lagi ya? Ya pokoknya susah lah ngomong sama orang tua. Pengen gitu. Kayak orang asing, bukan kayak orang asing juga sih, apa ya? Cuman diberi kebutuhan primer aja sih. Dan selebihnya kayak udahlah. Aku pas SMA tuh kan pas stres tuh taunya tuh aku bukan karena cerita, gara-gara aku kayak snap gitu. Snap tuh apa? Putus. Hah? Ya kayak nggak kuat lagi gitu nah. Terus? Kayak sudah sampai nangis teriak-teriak. Ya itu gara-gara aku nggak bisa cerita sama mereka. Jadi semua yang dipendam itu ya, langsung kayak keluar gitu. Aku karena mungkin kamarku di atas kan, terus orang tua aku kadang naik juga kan ke kamarku atau ke atas. Jadi aku kalau nangis nggak ada yang tahu juga anjir aku kenapa di atas nggak ada yang tahu juga. Ya sih kalau nangis tuh emang jarang orang tahu. Ya aku kalau teriak tuh sering sih di kamarku. Ya tapi seringnya tuh ya dulu lah pokoknya. Kalau belakangan ini kayak ya gara-gara karantina aja teriak-teriak terus bingung sama dunia luar. Nah, aku cerita tuh apa namanya, kayak orang-orang bilang orang tua tuh paling pertama, keluarga tuh adalah
apa harta yang satu. paling berharga. Oh. Kayak apa? Gak bisa, aku gak bisa anjir kayak kalian. Gak bisa. Menurut aku malah prioritas pertama tuh ini loh. Nggak tahu nih kalau dibilangi dajal ya. Aku prioritas Dajjal. pertama aku malah teman loh daripada orang tua. Teman tuh atas. Orang tua tuh mungkin nomor 2 kali. Nomor 2 atau 3. Duanya ini. Pacar di mana? Udah tahu. Ya kalau pas aku masih yang pacaran kan kemarin tuh, aku malah lebih sering Lebih ke pacar kan? ke pacar loh. Tuh ada yang bilang udah boleh pacaran. Pacaran mah gitu ininya. Kan kamu ada bilang kayak iri sama orang-orang. Berarti itu kamu ada keluarga kayak idealnya gitu kan? Menurutmu Iya, keluarga ideal. ideal tuh gimana? Keluarga ideal tuh ini, tahu Marco ya? Wah. Nah keluarga ideal tuh kayak mereka nah, dia tuh kayak sama keluarga, sama orang tuanya nah, sohib banget, enak lah pokoknya, asik. Ya bener-bener itu yang ku bilang kayak teman jadinya. Curhat ke mamanya, dia sering cerita kan, dia sering curhat ke mamanya gini-gini. Terus kayak ngomong-ngomong kasar di rumah. Lucu aja sih. Kalau misalnya juga aku juga pernah nih dengar ini nih podcastnya Deddy Corbuzier sama Sule. Sule itu cerita kan, kalau di rumah tuh anak-anaknya ngomong sama Sulenya tuh nggak pakai kasar nah, kayak anjing kayak gitu. Cuman harus sama bapaknya aja. Kalau di luar dia harus hormat sama orang lain. Nah gitu apa ya, seimbang lah itu bisa dibilang. Tapi enak sih kalau kayak gitu. Enak, Kalau yang penting di luar harus hormat sama orang lain, harus baik attitude-nya di luar. Karena beda kan. Sama bapak gak usah hormat. Ya, maksudnya kayak teman Iya, aja, tahu. bener-bener kayak teman. Seru coy, itu sih. Mungkin nanti menerapkan seperti itu. Gimana ideal? Kalau menurut ideal kalian, keluargaku sudah ideal. Aku di keluargaku gak ada batasan untuk aku bercerita. Jadi ya kayak yang kamu bilang tadi, kalau di aku nomor satuku keluargaku. Aku curhat tentang cewek, curhat tentang sekolah, curhat tentang keluh kesahku. Aku cerita sama orang tuaku semuanya itu. Aku juga ngejalanin hobi sama orang tuaku. Aku melakukan kegiatan ini itu sama keluargaku juga. Tapi menurutku nggak lazim bagi, menurutku keluarga kayak gitu tuh kurang lazim. Yang mana itu? Yang gue bilang tadi. Iya, yang keluarga idealmu itu. Iya. Menurutku nggak lazim. Kenapa? Lazim tuh. Lazim tuh kayak nggak seharusnya lah. Iya. Oh iya. Nggak seharusnya lah. Kalau menurut orang iya seharusnya gitu. Iya. Tapi kalau menurutku enggak. Kenapa? Karena aku percaya kalau seorang anak seluruh hidupnya itu dikelilingi oleh cinta keluarganya, itu pas dia di luar sana, pas dia sudah besar nanti nggak bisa jadi apa-apa. Ya langsung kaget kan. Aku percayanya gitu. Maksudnya kaget tuh gimana? Misalnya gini, dia seumur hidupnya cerita sama orang tuanya, dia seumur hidupnya berteman sama orang tuanya, maka jadi timbul mindset di pikirannya. Contoh aku nih ya, contoh aku punya mindset, aku nggak perlu punya teman. Karena aku ada perlu teman curhat, orang tuaku ada. Perlu teman ngejalanin hobi, orang tuaku ada. Untuk apa aku punya teman? Makanya sampai sekarang saya tidak punya teman. Berarti apakah keluarga ku benar? Jadi yang mana nih yang benar? Ini mana yang benar nih? Bingung Jadinya nih. timbul mindset Ya, seperti itu. apa namanya, perspektif masing-masing sih ya, benar ya. Nah, terus apa namanya? Kalau misalnya terlalu dekat dengan keluarga itu juga jadinya lemah secara mental gitu, karena dia di rumah nggak ada masalah apa-apa, di rumah dia tenang-tenang aja. Begitu dia di dunia luar banyak masalah ini, banyak masalah itu, dia nggak bisa nanggapin, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan karena selama ini ya dia sama orang tuanya aja gitu. Kayak selalu disupport gitu. Iya. Suatu saat dia nggak ada yang nge-support dia, gimana? Mau jadi apa dia? Mau ngapain? Tuh. Kalau aku percaya harusnya
benar curhat, kamu mau curhat mau apa itu terserah, mau sama orang tuamu nggak masalah, nggak apa-apa, baik. Tapi nggak bisa kamu terus-terusan mengandalkan ke situ. Iya. Karena jadinya ya gitu, terlalu mengandalkan orang tua jadinya. Karena orang tua tuh ya karena paling dekat aja sering lah. Jadi pengennya sama orang tua harus cerita apa gimana. Kayak karantina kemarin, ya ampun di kamar doang, aku gak kemana-mana. Ya ini deh goals sama orang tua apa ya? Ya main PS bareng. Ya itu Main goals. PS bareng. Main Iya. PS bareng, main game bareng. Bapakku banyak main game, mau suruhnya belajar. Suruh belajar. Nanti bodoh kamu. HP terus. Iya, bapakku dulu apa ya? Kayak harus selalu pendidikan lah. Nomor 1 ya. Iya, pendidikan sama agama lah, itulah disuruhnya. Ya kalau ada cerita apa pasti suruh bawa sholat, suruh bawa apa. Aku pernah nih apa ya, kayak pas gelisah baca kan, gelisah bawa sholat, udah bawa sholat tetap gelisah, bingung nih aku nih langsung ini harus apa nih, udah sholat nih, bingung udah langsung aku What's next langsung bingung, disuruh bawa sholat, suruh bawa apa. Ya kadang nggak enak sih kalau kayak orang tua tuh apa-apa agama dibawanya, kayak nggak cuman agama aja di dunia ini, ada kayak ada duniawi gitu butuh refreshing. Nah itulah butuh refreshing. Soalnya kan pas SMA kan aku stres gitu. Itu pertama aku tahu aku tuh stres kan pasti bilangnya ini gara-gara jarang sholat. Aduh. Kalau kan gara-gara kayak tekanan gitu kan. Banyak tekanan. Malas sholat. Kalau misalnya, tapi emang sih kan kata orang tuh kan sholat tuh kan kayak Ya benar, aku juga sholat juga jarang-jarang, cuman ya apa ya? Butuh lah duniawi lah ya ampun, nggak boleh kah? Iya, nggak salah. Masa salah. Orang yang sholat terus kan tidak menjamin orang yang sholat terus tuh hidupnya baik-baik aja terus kan, terus-terusan kan. Bisa aja dia sholat terus tapi misalnya datang masalah apa atau jadi stres apa. Orang Kristen tuh nggak sholat. Waduh. Tenang-tenang aja dia. Waduh, agama ini. Orang Cina Waduh. kaya Udah pernah sholat. anjing udah. Salah masuk. Bingung nih mau ngomong apa lagi langsung nih. Nih kalau misalnya kalian jadi orang tua, kalian bakal ngikutin orang tua kalian pendidikannya apa gimana? Pasti beda dong karena beda zaman juga. Beda. Iya. Gimana? Kalau aku sih beda. Aku bakal didik dia gimana ya? Ya seimbang. Ya attitude, agama, ya gitu lah. Terus kalau ada apa-apa, aku pengen nih dia kalau misalnya ada apa-apa tuh cerita sama aku nah. Ya jadi orang pertama yang dia ingat lah kalau misalnya dia sedih, dia bahagia, kayak dia cerita sama aku ada apa-apa gitu. Kayak gimana harinya hari ini, kayak Orang tua kan emang harusnya nanya kayak gitu setiap hari. Iya. Kok nanya sih orang tua aku tiap aku pulang. Tapi kayak Dari mana? Udah nanya. Iya sih, bahasanya aja beda. Dari mana? Beda lagi dari mana? Udah dari mana? Dari teman-teman. Pulang jam segini. Iya. Bilang gimana? Ngapain aja tadi? Harus ngapain? Dari pulang jam segini. Pas aku kasih tahu, misal aku ngasih tahu nih, aku buat podcast. Apa itu? Ya mungkin karena itu juga sih, anak-anak jadi kayak Apa itu? Kayak nggak bisa cerita ke orang tua, soalnya lebih sering kan kalau kayak pulang malam gitu dimarahin gitu kan, kayak cerita-cerita. Mungkin gara-gara itu juga anak nggak bisa cerita sama orang tua. Karena kesannya orang tua memarahi anaknya kan. Jadi pas anaknya mau emang beneran kena masalah, dia nggak bisa cerita karena takutnya malah tambah dimarahin lagi. Nggak kenapa-napa aja dimarahin, apalagi dia kenapa-napa kan. Iya. Kan kadang juga kita cerita masalahnya, kamu sih ini sih jarang sholat, HP terus. Aduh, aku
aku makanya main Twitter tuh melampiaskan kayak Escape ya walaupun gitu kan. nggak tahu sih ada yang lihat ceritaku atau enggak, yang penting aku udah menceritakan, ya mengeluarkan lah di tempat Twitter tuh isi-isinya. Oh iya tadi nih, gimana kalian yang jadi orang tua? Kalau misalnya jadi orang tua. Kalau aku sampai sekarang belum kepikiran mau jadi orang tua sih. Oh iya. Tapi Kalau misalnya seandainya aku jadi orang tua, aku apa ya, mau membatasi jarakku aja sih. Maksudnya itu dimana aku masih bisa dianggap jadi teman bercerita, tapi di saat yang bersamaan anak itu nggak bergantung ke aku gitu. Dibikin trial deh, misalnya anak ini sampai kelas 6 SD, udah habis itu kamu lepas, suruh dia belajar sendiri. Jadi dari dia kecil sampai kelas 6 SD itu kamu ajarin segalanya tentang hidup, kayak gimana cara bayar pajak. Waduh, bayar pajak, bikin SIM, anjir baru kelas 6 SD. Terus? Nggak sejauh itulah, maksudnya tuh apa ya, hal-hal basic yang perlu kamu pelajarin. Contohnya kayak tadi attitude, terus itu tata krama ke orang yang begini, ke orang yang begitu. Terus lo ngasih tahu nih loh, di dunia tuh ada orang jahat gitu loh. Kita nggak pernah nggak sih dikasih tahu di dunia tuh ada orang jahat? Iya benar-benar kayak misalnya ada ini loh kayak fake friend atau gimana kan? Nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah. Diajarin sama sekolah aja nggak pernah. Hanya mungkin sekolah ada cuma baiknya kita tuh. ini nilaimu baik. Ada baiknya kita tuh ngasih tahu realita lah. Jangan juga kamu kasihi dengan cinta terus menerus, jadinya dia lemah. Yes, benar. Mungkin kalau misalnya kamu masa mudamu sekarang nih, masa kecilmu tuh dimarahin terus nggak pernah dibelikan mainan, nggak pernah dibelikan ini, terus pas kamu punya anak, kamu punya dedikasi gini, kalau aku punya anakku mau kubelikan mainan sebanyak-banyaknya dia mau. Kan banyak tuh orang gitu tuh. Dia melampiaskan apa yang dia nggak punya pas kecil, dikasihnya ke anaknya. Apalagi ini kalau misalnya hobi orang tua. Hobi orang tua yang nggak kesampaian kan bisa dipaksa sama anak. Misalnya dulu dia pengen belajar musik tapi orang tuanya ngelarang. Anakku harus main musik. Ternyata bukan bidang anaknya, gimana? Iya bisa sih. Tapi emang kalau hobi itu emang harus dipaksa sih kalau menurutku. Soalnya kalau kamu nggak dipaksa, kamu nggak bakal tahu kalau kamu suka atau enggak. Iya. Ada benarnya. Iya, cuman kalau habis dipaksa, anaknya nggak mau, itu seharusnya menurutku ya udah ditinggal aja. Harus begini, kayak misalnya disuruh kamu disuruh ini cowok kan ikut SSB sana. Misalnya dia ikut kan, kalau aku nggak terlalu gini-gini, udah biarkan dia baru suruh ini lagi, nggak suka ya udah. Mungkin dia tiba-tiba bisa tahu sendiri kan. Iya, seharusnya kayak gitu, cuman ada aja orang tua yang maksa terus sampai menang lomba. Iya. Ada juga sih aku lihat di Twitter kan, anak cowok nih, dia sering ini ngerajut kain gitu kan, ngerajut kain. Terus mamanya nih kesel nih, anaknya kok kan cowok nih, anaknya kok rajut kain sih, nggak kayak cowok lain main di luar, main bola. Ya dia di rumah aja kan rajut kain. Terus pas tidur anaknya kainnya ini dibuang kan, kainnya dibuang sama mamanya semuanya. Terus anaknya nangis, aduh anjir. Parah sih. Kasian banget. Kalau kayak gitu kan harusnya diomongin lah. Iya, baru pas aku lihat komen-komennya tuh ada ngasih tahu ada yang sukses dia desainer anjir, cowok loh desainer fashion designer fashion. Nggak membatasi gender kan. Hobi itu kalau menurut, kecuali hobinya dia cross dressing atau apa gitu, menurutku itu udah nggak ngejudge, tapi ada baiknya tidak gitu loh. Maksudnya kalau menurutku kayak cowok hobi masak atau cowok hobi menjahit. Lah Chef Juna? Iya, tato lagi apa? Chef yang top kan cowok juga banyak gitu. Desainer cowok juga. Ivan banyak. Gunawan kaya lagi. Hanya kenapa sih kayak hobi-hobi, emang sih hobi-hobi atau bidang keterampilan tertentu tuh diasosiasikan dengan cewek, tapi tuh kalau dia sekedar suka dan siapa tahu bisa jadi pekerjaan, kenapa tidak kan? Iya. Dan daripada membatasi dia, misalnya mau jadi ini nggak dibolehin, terus dia patah semangat, jadinya pengangguran kah atau apakah? Iya. Lagi kalau dari pekerjaannya, apalagi yang orang tua menuntut kita buat
ikut CPNS nih. Waduh. Waduh. Nah kalau itu tuh juga apa ya, kayak di lock banget harus ikut CPNS kan. Misalnya dia tahun ini ikut kan, terus gagal nih, terus dia kayak nggak boleh ikut, bukan ikut siapa, kayak nggak boleh, harus belajar lagi. Nah nggak boleh sibuk yang lain, harus belajar lagi tentang CPNS. Sebenarnya dia tuh punya waktu yang ada tuh buat lakukan hal yang lainnya. Misalnya dia terus-terusan gagal kan, itu tuh buat dia jadi nganggur kan. Iya, malah. Jadi peluang dianya tuh apa ya, bukan menutup kemungkinan dia nggak gagal terus-terusan, cuman ada loh hal yang lain. Iya, siapa tahu dia bisa ngembangkan bakat yang lain, atau bisa jadi sesuatu yang lebih daripada dia nganggur. Nggak nganggur sih, maksudnya daripada dia menunggu tes tersebut, Bisa belajar nyoba itu. profesi Iya. lain gitu. Iya. Siapa tahu emang itunya dia di situ kan, di bidangnya dia di hal tersebut, siapa tahu bisa jadi hal yang lebih baik nanti ke depannya. Profesi itu emang harusnya anak sih yang milih. Kayak orang kan sudah gede itu, sudah remaja, sudah mau dewasa. Seharusnya tuh sudah harus dia sendiri yang milih. Kecuali kalau bisnis keluarga kali ya. Iya, kalau bisnis keluarga. Misalnya orang tuanya punya warung atau orang tuanya punya toko, restoran. Kalau menurutku sih itu wajib anaknya Iya, itu ngambil, memang. kalau menurutku sih. Karena kan itu orang tuanya misalnya ngerintis dari awal usahanya itu. Kalau usahanya tuh mati di situ atau malah dikasihkan ke orang kan nggak lucu dong. Kalau bapakku sering bilang gini sih, kalau misalnya pas kemarin mau minta ini kan pilihan jurusan, orang tua tuh mengarahkan yang baik. Ya ngerti sih, Ya, emang maksudnya sih ngarahin yang baik, ngerti, cuman ya kita yang menjalani. Nah dia ndak apa ya, ndak tahu efek. Coba lihat nih nilai IPA. Jelek Nilai IPA banget. gua berapa nih? Disuruh masuk apa kemarin tuh aku ke teknik sipil sama kedokteran, anjir pusing. Nah nilaiku loh segini, mau dipaksa-paksa ikut. Maksud kita juga misalnya dipaksa kan, misalnya masuk nih, kalau setengah jalan kita berhenti apa gimana? Iya, bingung Misalnya juga. bingung juga kan jadinya. Kalau dari perkuliahan tadi tuh ini juga nih, nggak bisa juga kita kayak minta ini kan, maksudnya biasanya ada raja terakhiran nih, orang tua pasti ngomong Terakhir. ini loh yang bayarin siapa? Loh. Ya deh. Udah Ampun deh. kartu topnya udah. Yang bayarin siapa? Ya deh. ya udah nggak usah kuliah. Iya, kalau udah gitu kan kita nggak bisa ngelak juga kan. Jalanin aja lah apa yang ada sekarang. Wallahu alam pokoknya. Oke, anjay. Oke. Sampai sini dulu episode 4 kali ini. Di-share dong biar banyak yang dengerin. Ya udah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya, BTW hari ini kita kesimpulan dari permasalahannya bukan uang ya. Waduh, bukan Iya, uang kali bukan ini. uang. Apa nih kesimpulan permasalahannya hari ini? Kesimpulan permasalahan. Maksudnya Dari kesimpulan yang kita punya omongin uang tadi. sih, biar dia bisa mendapatkan jurusan yang dia mau. Waduh. Mantap. Oke, sekian dari ini. Uang juga Intinya akhirnya. uang. Uang lagi. Oke, sekian. Uang cash. 4 episode uang doang. Oke, sekian. Pas kan 40 menit dong. Ya nanti banyak dikit enggak pas 40 menit. Enggak apa-apa. Ini aja. Harta yang paling berharga Enggak hafal. adalah keluarga. Istana. Istana yang paling bermakna adalah. Sudah tutup aja. Udah deh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Takutnya malah tambah dimarahin. Ngapain? Kucing. Ngapain itu? Gimana aja? Iya, kalau